Dugaan haters rilis pernyataan tentang alasan dibalik tindakan mereka setelah meretas akun Instagram Jang Won-young, Ivy. Baru-baru ini, internet diguncang setelah bintang terkenal Korea akun Instagramnya diretas. Awal pekan ini, netizen memperhatikan bahwa itu terjadi pada aktor Lee Do-hyun. Pada hari Rabu 24 Agustus 2022 pukul 1 KST, Instagram Lee Do-hyun tampaknya telah diretas karena unggahan aslinya menghilang. Sebagai gantinya, foto tikus acak diposting dengan judul dimiliki oleh Ratobot. Postingan ini berlanjut saat peretas memposting gambar acak ke akun aktor. Peretas kemudian memposting gambar aktor yang berjanji untuk mengembalikan akun tersebut kepada pemiliknya yang sah. Tapi sebelum melakukan itu, peretas terus-menerus menaungi staf Lee Do-hyun. Mereka mengatakan bahwa aktor itu harus punya penasehat yang lebih baik. Akhirnya, akun Lee Do-hyun dikembalikan ke aktor dan semua gambarnya dengan aman kembali ke tangan perusahaan setelah dinonaktifkan tak lama setelah peretas memposting. Setelah melihat postingan itu, banyak yang memperhatikan bahwa peretas terus menggunakan tagar #Ratobot. Berdasarkan aktivitasnya, mereka tampaknya menyasar pada entertainer Korea. Pengguna juga berbagi bahwa target mereka berikutnya adalah Jang Won-young Ivy. Pada tanggal 25 Agustus, penggemar Ivy menyampaikan kekhawatiran ketika akun Twitter bernama @ratobotofficial yang berbeda di akun asli, tetapi terkait dengan tagar mengungkapkan bahwa mereka telah mengakses akun Jang Won-young. Akun tersebut kemudian membagikan gambar yang memancing Starship Entertainment untuk melindungi artis mereka, tapi juga mengungkapkan bahwa target berikutnya adalah Lisa Blackpink. Netizen dengan cepat mulai menyuarakan keprihatinan dan memanggil pengguna setelah posting dibagikan di media sosial. Tapi ketika netizen pergi ke halaman Instagram yang disebut peretas, mereka terkejut melihat pengumuman dari pengguna. Dalam pernyataannya, peretas mengklaim bahwa dia diperintahkan untuk meretas akun selebriti karena pemerintah Cina. Akun itu menuliskan, "Pemerintah Cina memerintahkanku untuk meretas akun Instagram idola K-pop dan aku tidak punya pilihan selain mengikuti perintah itu. Cina adalah negara tanpa kebebasan berbicara dan aku juga orang Cina, tapi aku sangat malu dengan Cina. Pemerintahan Tiongkok memerintahkanku untuk mengunggah konten untuk berpura-pura menjadi orang asing dan memuji Tiongkok. Tapi perintah ini tidak dapat ditolak. Kalau aku menolak perintah ini, aku akan menghilang. Aku memperingatkan keluargaku untuk tidak memberitahu dunia luar tentang ini, dan aku memberitahu mereka bahwa kalau itu diketahui dunia luar, mereka tidak akan aman. Aku orang biasa yang memenangkan hadiah utama 7 kali dalam kompetisi hacking dunia. Di Cina, kamu tidak dapat mengakses internet luar negeri termasuk Instagram tanpa VPN. Ini adalah negara dengan kontrol media yang ketat," tulis dugaan peretas. Pengguna itu kemudian meminta maaf dan secara khusus meminta maaf kepada mereka yang telah terpengaruh. Akun tersebut bahkan punya teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, tapi kehadiran Korea Translate by Google tampaknya sekali lagi menunjukkan bahwa dia bukan Korea. Terakhir, aku ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Starship Entertainment, YG Entertainment, dan aktor Korea Lee Do-hyun. Maaf, aku dan keluarga telah memasuki negara ketiga yang aman dan terjamin keamanannya. Artis dan penggemar, aku sangat menyesal, tulis dugaan peretas. Tapi netizen punya pandangan beragam tentang pernyataan ini. Secara khusus, postingan sebelumnya ketika akun Lee Do-hyun diretas tampaknya bertentangan bahwa dia berasal dari Cina. Berbagai akun yang sepertinya ditautkan ke peretas itu sepertinya menunjukkan bahwa dia berasal dari tempat-tempat seperti Brasil, Amerika, dan Korea. Banyak yang percaya postingan itu menunjukkan peretas itu orang Brasil. Akun tersebut kini telah dihapus dan Instagram Jang Won-young sepertinya belum diedit seperti Lee Do-hyun. Starship Entertainment dan YG Entertainment belum menanggapi tuduhan Instagram idola mereka diretas. Yang kedua, Bangchan Stray Kids bergabung dengan 97 liner Bestie Jungkook, BTS, Jaehyun NCT, dan Chanwoo Astro untuk hangout mewah. Grup pertemanan paling ikonik K-pop baru-baru ini bertemu lagi dan kali ini mereka bergabung dengan Bangchan dari Stray Kids. 97 Liners adalah sekelompok teman idola pria yang dimulai dengan Jungkook, BTS, dan Yugyeom GOT7. Menjadi kupu-kupu sosial seperti dirinya, Jungkook menyusun line up yang sekarang terkenal, terdiri dari Yugyeom, Bambam GOT7, Mingi 17, Chanwoo Astro, dan Jaehyun NCT. Sahabat ini dikenal sering hangout bareng, atau setidaknya sebanyak jadwal mereka memungkinkan, dan penggemar menemukan bukti tamasya terbaru mereka di Seoul. Kali ini mereka ada di sana dengan sesama 97 liner Bangchan. Tak heran kalau Bangchan dekat dengan grup yang sudah mapan itu, bukan hanya karena dia seumuran, tapi juga karena Bangchan sendiri adalah salah satu idola yang paling ramah di industri ini.
Dia dekat dengan semua orang di JYP Entertainment, juga banyak idola dari perusahaan lain seperti Mini G Idol. Baru-baru ini, ia mengaku bersenang-senang bekerja dengan Jeno dan Jaemin NCT Dream sebagai MC untuk KCON 2022, dan sekarang juga sedang dalam perjalanan untuk menjadi sahabat dengan Jack in Hypen. Dan ternyata dia berteman baik dengan Jungkook, Jaehyun, dan Chanwoo juga. Mereka berempat pergi makan di restoran daging sapi yang sangat enak. Mereka meninggalkan tanda tangan mereka dan kemudian diunggah ke Instagram oleh pemiliknya. Pemiliknya menulis keterangan termanis di post mereka, berterima kasih pada para idola atas kunjungan mereka, dan menyatakan dukungan untuk mereka membuktikan bahwa 97 liners jelas membuat kesan yang baik. Sesibuk apapun teman-teman 97 liner, penggemar senang bahwa mereka meluangkan waktu untuk bersantai dan bergaul satu sama lain. Yang ketiga, tren Jin NPC di Twitter Korea karena banyak yang mengantisipasi penulisan karakter MapleStory. Pada tanggal 25 Agustus, NPC Jin akhirnya ditambahkan ke MapleStory, serta banyak item dan game lain yang dibuat oleh Jin. Selain itu, MapleStory X Jin Behind the Scene juga telah dirilis. Para pemain MapleStory sangat bersemangat sehingga tag tentang NPC Jin bahkan menjadi trending di Twitter Korea Selatan. Karakter lucu Jin yang mengenakan pakaian super tuna dapat ditemukan di peta yang disebut Hutan Kesabaran yang dimainkan Jin di V-Live-nya. Kalau kamu mendekati Jin, NPC akan mengatakan, "Hai, aku belum pernah melihatmu di sini sebelumnya. Apakah kamu menyukainya? Aku ingin memberi kamu hadiah khusus untuk merayakan datang ke sini. Apakah kamu ingin hadiah sekarang? Hadiah pertumbuhan ekstrim." Setelah itu, kamu dapat membuka pesta bulan purnama yang didedikasikan untuk Jin dan bermain. Artikel tentang ini sedang tren di situs MapleStory karena sudah dilihat lebih dari 100.000 kali. Komentar dari pengguna semuanya sangat pendukung dengan menulis, "Tentu saja, idola terbaik sepanjang masa adalah Jin. Aku terpesona ketika seorang bintang dunia berbicara atas nama keinginan para pengguna." Yang lain mengatakan, "Ada alasan untuk popularitasnya. Game Lordku, kenapa pola pikirmu juga begitu indah? Kamu terlalu dalam untuk penggemarmu. Jadi aku sekarang juga seorang ARMY." Yang lain menulis, "Aku mendukung CEO Jin." Yang lain menulis, "Aku tidak pantas berhutang budi padamu. Aku akan mendukung aktivitasmu di masa depan. Terima kasih, Jin Lim. Aku akan menjadi ARMY setelah mendengar idemu. I love you, Jin. Go BTS, go MapleStory." Yang keempat, Jungkook akan menerima liputan promosi ekstensif selama minggu ulang tahunnya di iHeartRadio. Ulang tahun Jungkook sudah dekat dan para penggemar sibuk mempersiapkan proyek dukungan mereka untuk bintang favorit mereka ini. Dikenal karena kecintaannya pada musik dan nyanyian, Jungkook akan dipromosikan di 2 stasiun radio teratas dari penyiar radio terbesar Amerika, iHeartRadio, oleh basis penggemar terbesarnya di Tiongkok, Jungkook Tiongkok. iHeartRadio akan memberikan liputan promosi yang luas kepada Jungkook pada hari ulang tahunnya selama seminggu penuh. Lagu-lagunya akan diputar di 2 stasiun radio top dari 29 Agustus hingga 4 September dengan puncak pendengar langsung 3 hingga 5 juta per hari. 2 stasiun teratas iHeartRadio Z100 New York dan 102,7 Kiss FM Los Angeles akan mempromosikan Jungkook dari pantai timur ke pantai barat Amerika Serikat. Diperkirakan jumlah pendengar akan mencapai 35 juta. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.